Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Zulfa Abdillah, nomor presensi 05 dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem koloid pada mata pelajaran kimia. Pengertian, perbedaan, dan contoh koloid, suspensi, larutan, dan jenis-jenis sistem koloid. Pertama-tama, pengertian koloid, suspensi, dan larutan. Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid dalam kurung fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain, medium pendispersi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang di dalamnya terdapat partikel padat. Dengan kata lain, suspensi juga dapat diartikan yaitu suatu campuran heterogen yang berasal dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan sehingga berubah menjadi sebuah zat cair. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Kemudian, perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Koloid, partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Memiliki dua fase, stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh, jernih, secara makroskop bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Suspensi, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm, memiliki dua fase, tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring, keruh, dan heterogen. Larutan, semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm, memiliki satu fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, jernih, dan homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Kemudian, contoh koloid, yaitu sabun, susu, kabut, santan, sampo, agar-agar, tinta, awan, mayones, dan kecap. Kemudian, contoh suspensi, campuran air dengan pasir, campuran air dengan minyak, air sungai yang keruh, campuran air dengan tepung, campuran air dengan kopi. Kemudian, contoh larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, air laut, bensin, larutan cuka, udara yang bersih. Kemudian, jenis dan contoh sistem koloid. Pertama, sol terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dari fase pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, dan cat. Kemudian sol padat terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contoh seperti kabut, awan, dan hairspray. Kemudian aerosol padat terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contoh seperti asap dan debu. Kemudian emulsi terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak ikan. Kemudian emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi
berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti mutiara, keju, dan jeli. Kemudian buih. Buih terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contoh seperti buih, sabun, dan rem kocok. Kemudian buih padat. Buih padat terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti karet, busa, dan batu apung. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.